Jadi kalau kita mau ngomong smart money, orang yang paling pintar berinvestasi itu pasti biasanya sovereign wealth fund, yaitu dana pensiunnya negara-negara besar. Yang paling besar adalah punyanya Norges Bank. Jadi kita bisa lihat nih smart money itu ngocornya kemana. Ya ini investasi dia kita klasifikasikan khusus di satu negara, itu di Indonesia. Jadi ini adalah investment armnya Norway yang mereka punya 1% dari Nvidia, 1% dari Google, perusahaan-perusahaan paling besar, even Xiaomi pun mereka punya 1%. Kita lihat penurunan drastis ya dari 2024 ke 2025, karena 2026 belum dipublish ya. Tapi kita lihat nih, flow uang di 2024 itu nggak sebesar itu. Jadi kalau kalian tanya kenapa IHSG itu tidak naik, jawabannya karena capital outflow ya. Nah kalau kalian diposisikan diri ya sebagai investment manager, kalian yang kelola nih dana pensiunnya Norway, kalian mau mana? Kalian mau berinvestasi di saham-saham Indonesia ya, atau kalian mau investasi di Nvidia? Jawabannya udah clear gitu ya. Dolarnya menguat karena kenapa? Ketika dia berinvestasi di Indonesia itu dikenalkan yang namanya FX risk ya, resiko foreign currency ya. Karena ketika misalnya kalian beli saham, misalnya harganya 6.000 jadi 6.200, tapi rupanya 17.000 jadi 18.000, itu kenaikan harga sahamnya nggak ada gunanya karena kalian kena yang namanya FX risk ya. Jadi foreign currency risk. Ini yang mereka mau kurangi di saat DXY itu naik. Jadi dolar indeks itu tinggi, mereka akan kurangin, posisinya akan dikurangin lagi nih 2026. Mereka nggak akan pernah nambah ya. Dan ini uang yang nggak akan pernah balik lagi. Jadi kalau buat yang tanya kapan misalnya Indonesia IHSG bisa terbang, bisa naik, kalau misalnya memang waitingnya benar, jawabannya tidak akan dalam waktu dekat ya, karena nggak ada uangnya. Market itu sederhana, cuman uang masuk berapa, uang keluar berapa ya. Market itu secara fundamental adalah jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar. Kalau jumlah uang yang masuk itu tidak lebih besar dibanding tahun 2024, market kita nggak akan kemana-mana. Dan ini cuma satu. Ya, ini cuma satu sovereign wealth fund dan banyak sekali yang berinvestasi di Indonesia.